Orang bilang, kalau kamu tinggal di desa, takdir kamu itu cuma bertani. Tapi faktanya, internet itu sama sekali nggak peduli apa alamat di KTP-mu. Plot twistnya, justru di desalah, biaya operasional bisnis kamu itu yang paling murah. Aku menyapa kamu dengan serius hari ini, karena aku mau kamu sadar kalau selama ini kita semua dikurung oleh narasi usang. Kita akan membedah bagaimana HP di tanganmu itu bisa jadi mesin pencetak Rp 100 juta pertama tanpa kamu harus merantau ke Jakarta. Mari kita jujur ya, selama puluhan tahun, narasi yang dibangun di negara kita itu cuma satu. Kalau mau sukses, kamu harus pergi ke kota besar. Kamu harus rela berdesakan di kereta jam 6 pagi, menghirup polusi, dan menyetorkan sebagian besar gajimu cuma buat bayar kosan sempit dan makan siang yang harganya nggak masuk akal. Dalam dunia finansial, ini disebut urban bias, sebuah bias perkotaan yang sudah mendarah daging. Tapi coba deh, kamu pikirkan ini baik-baik secara analitis. Di era digital sekarang, lokasi fisik itu nilainya semakin terdepresiasi, sedangkan konektivitas nilainya meroket. Internet itu buta warna, buta status sosial, dan yang paling penting, internet nggak peduli kamu login dari pinggir sawah di Jawa Tengah atau dari apartemen mewah di SCBD. Profesional, sinyal 4G yang masuk ke HP kamu itu kualitasnya sama, datanya sama, peluangnya pun sama. Kenapa aku bilang tinggal di desa itu justru sebuah keunggulan kompetitif yang gak dimiliki orang kota? Kita bicara data sekarang. Di Jakarta, untuk sekedar bertahan hidup dengan standar layak, kamu mungkin butuh Rp 5 juta sampai 10 juta rupiah per bulan. Itu baru biaya napas aja ya. Tapi di desa, dengan Rp 2 juta rupiah saja, kamu sudah bisa hidup dengan sangat nyaman. Artinya apa? Kamu punya apa yang disebut dengan geoarbitrase. Profesional, kamu mendapatkan penghasilan berskala nasional atau bahkan global, tapi mengeluarkan biaya operasional berskala lokal. Serius, kalau kamu berhasil dapat untung 10 juta rupiah per bulan dari HP-mu, di Jakarta, kamu mungkin cuma bisa nabung 10%. Tapi di desa, kamu bisa simpan 70-80% dari pendapatan itu untuk investasi atau modal usaha lagi. Profesional, margin keuntungan bersih kamu secara personal jauh lebih besar daripada manajer di perusahaan besar. Masalahnya, banyak dari kita yang masih terjebak dalam mental cage atau sangkar mental. Kamu mungkin merasa nggak percaya diri karena lingkungan sekitarmu nggak ada yang melakukan ini. Kamu mungkin takut dibilang nganggur sama tetangga karena seharian cuma pegang HP di dalam rumah. Padahal, kamu sedang membangun aset digital. Jebakan pola pikir inilah yang pertama kali harus kita hancurkan. Serius, orang sering meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah benda kecil yang kamu pegang sekarang. HP kamu itu bukan cuma alat buat scroll TikTok atau lihat update hidup orang lain. HP itu adalah akses ke pasar global. Kalau kamu cuma pakai HP buat hiburan, ya kamu jadi konsumen. Tapi kalau kamu tahu cara pakainya, HP itu adalah pabrik, kantor pemasaran, sekaligus kasir tokomu. Profesional, jangan mau lagi disuapi mitos kalau orang desa itu terbatas pilihannya. Dunia sudah berubah, tapi struktur berpikir banyak orang masih nyangkut di tahun 90-an. Serius, kamu harus sadar, musuh terbesarmu saat ini bukan kurangnya modal uang, tapi kurangnya keberanian untuk keluar dari standar sukses yang dipaksakan lingkunganmu. Sekarang, setelah kamu paham kalau lokasimu bukan lagi penghalang, pertanyaannya jadi lebih teknis. Bagaimana caranya mengubah layar kaca itu jadi angka di rekening? Karena jujur saja, motivasi tanpa strategi itu cuma bakal jadi mimpi di siang bolong. Kita perlu tahu instrumen apa yang paling masuk akal dikerjakan dari desa, tanpa perlu gudang besar, tanpa perlu karyawan banyak di awal, tapi punya potensi scale up sampai ratusan juta rupiah. Karena untuk mencapai Rp 100 juta pertama, kamu nggak bisa cuma mengandalkan keberuntungan. Ada pola yang harus diikuti. Ada celah pasar yang harus kamu lihat sebelum orang lain menyadarinya. Dan semua itu dimulai dari satu langkah krusial yang sering dilewatkan oleh pemula. Aku paham banget perasaanmu. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu merasa terjebak dalam sebuah narasi besar yang seolah-olah sudah dipaku mati.
Sistem pendidikan kita, lingkungan sosial, bahkan mungkin orang tua kita sendiri sering banget mendikte kalau jalan keluar dari kemiskinan atau cara untuk sukses bagi orang desa itu cuma ada dua. Kalau nggak jadi buruh pabrik di kota besar, ya kembali ke sawah dengan cara tradisional. Seolah-olah ada tembok tebal yang memisahkan antara kemajuan teknologi dan kehidupan desa. Tapi di sini, aku mau kita melihat fakta yang jauh lebih dalam, bukan sekedar opini atau motivasi kosong. Kita bicara data. Kalau kita bedah data dari APJII, angka penetrasi internet di pedesaan kita itu sebenarnya sudah sangat tinggi. Bahkan sudah melampaui angka 70% hingga 80% di banyak wilayah. Artinya, secara infrastruktur, kamu tidak tertinggal. Kamu memegang alat yang sama persis dengan orang yang duduk di gedung pencakar langit di Jakarta. Tapi, ada anomali yang sangat besar di sini. Dari sekian banyak orang yang punya akses internet di desa, data menunjukkan baru sekitar 10% saja yang benar-benar memanfaatkannya untuk aktivitas produktif atau bisnis. Sisanya, internet cuma digunakan untuk konsumsi hiburan, scrolling media sosial berjam-jam, atau sekedar berkirim pesan. Masalahnya bukan di lokasimu. Masalahnya bukan karena kamu tinggal jauh dari pusat kota. Masalahnya ada pada cara kamu melihat benda persegi yang sekarang ada di tanganmu itu. Aku ingin kamu menyadari satu hal yang jarang dibahas oleh para ahli ekonomi. Ketertinggalan digital di desa saat ini justru adalah sebuah peluang emas atau blue ocean yang belum tersentuh. Kenapa? Karena saat semua orang di kota besar saling sikut dan bakar uang untuk memperebutkan pasar yang sudah jenuh, di daerahmu, kompetisi itu hampir tidak ada. Bayangkan begini, kamu punya akses ke pasar nasional, bahkan internasional lewat HP-mu. Tapi kamu punya struktur biaya hidup yang jauh lebih rendah daripada kompetitormu di kota. Ini yang aku sebut smart leverage. Kamu bisa memproduksi sesuatu, menawarkan jasa atau menjadi perantara perdagangan dengan margin keuntungan yang jauh lebih sehat, karena biaya operasionalmu minim. Gap atau jarak antara teknologi yang sudah tersedia dengan cara masyarakat menggunakannya adalah celah yang bisa menghasilkan Rp 100 juta pertama buat kamu. Kamu tidak perlu membangun pabrik fisik. Kamu hanya perlu membangun pabrik digital di dalam HP-mu. Selama ini, mungkin kamu melihat HP itu cuma sebagai pengeluaran, beli kuota, beli pulsa. Sekarang, aku mau kamu melihatnya sebagai aset produktif. Kita harus berhenti menjadi konsumen di tanah sendiri dan mulai menjadi produsen digital. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengubah statistik 10% tadi menjadi mesin uang yang konkret? Bagaimana langkah teknisnya supaya kamu tidak sekadar jadi penonton di tengah ledakan ekonomi digital ini? Semua itu akan terjawab kalau kamu paham instrumen apa yang paling cocok dengan kondisi geografismu tanpa harus terbentur kendala logistik yang rumit. Sekarang, aku ingin mengajak kamu membedah satu konsep dari Silicon Valley yang sebenarnya sangat mematikan jika dipaksakan di pedesaan Indonesia. Namanya adalah Asset Light Model. Selama puluhan tahun, pola pikir kita terkunci pada asumsi bahwa bisnis harus diawali dengan aset fisik yang masif. Kamu mungkin berpikir butuh lahan berhektar-hektar, traktor seharga ratusan juta rupiah atau gudang besar untuk mulai menghasilkan. Di dunia finansial, ini disebut asset heavy. Masalah utamanya, modal sebesar itu tidak dimiliki semua orang dan tingkat risiko kerusakannya sangat tinggi. Tapi, di era digital, aturan mainnya sudah berubah. Aku ingin kamu paham, handphone yang kamu genggam sekarang bukan sekadar alat komunikasi. Itu adalah pabrik digital. Mari kita bandingkan secara logis. Pengusaha di kota besar harus menanggung sewa kantor yang harganya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Mereka terbebani biaya listrik, transportasi, hingga biaya hidup yang sangat tinggi. Profit mereka habis tergerus oleh biaya operasional atau overhead yang mencekik. Disinilah letak unfair advantage yang kamu miliki sebagai orang desa yang mungkin belum kamu sadari. Kamu punya biaya hidup yang rendah atau dalam istilah startup disebut low burn rate. Dengan pendapatan yang sama, katakanlah 10 juta rupiah per bulan, seorang pemuda di kota mungkin hanya menyisakan 1 juta rupiah setelah dipotong gaya hidup. Tapi kamu, di desa, dengan angka yang sama, kamu bisa menginvestasikan kembali 7 juta rupiah ke dalam bisnismu.
Secara matematis, kamu jauh lebih tangguh secara finansial daripada mereka yang tampak sukses di kota besar. Dalam asset light model, fokus kita bukan lagi pada memiliki barang, melainkan pada menguasai aksesnya. Kamu tidak perlu punya pabrik untuk jualan baju ke seluruh Indonesia. Kamu tidak perlu punya truk untuk mengelola logistik. Kamu cukup menjadi dirijen yang mengatur aliran informasi dan transaksi melalui ekosistem digital. Aku ingin kamu meresapi perubahan identitas ini. Berhentilah berpikir untuk mencari kerja. Mulailah membangun ekosistem. Mencari kerja artinya menukar waktu dengan uang secara linier. Membangun ekosistem artinya membuat bisnismu bekerja 24 jam tanpa henti, bahkan saat kamu tidur. Desa bukan lagi penghalang, melainkan laboratorium efisiensi bisnis terbaik. Kamu bisa membangun agensi konten, menjadi dropshipper internasional, atau jasa digital dengan biaya operasional mendekati 0 rupiah. Margin keuntunganmu bisa mencapai 80-90% karena kamu tidak terbebani aset fisik yang membebani neraca keuanganmu. Ini adalah pergeseran dari kekuatan otot ke kekuatan otak dan data. Namun meskipun kamu sudah sadar bahwa biaya hidup rendah adalah senjatamu, banyak yang masih bingung. Apa sebenarnya yang harus dijual? Bagaimana cara mengubah layar HP yang kecil itu menjadi aliran rupiah yang konsisten tanpa produk sendiri? Semua itu bermuara pada satu keahlian spesifik yang akan menentukan apakah kamu akan sukses atau hanya sekadar membuang kuota internet secara percuma. Keahlian spesifik yang aku maksud sebenarnya adalah kemampuan kamu untuk melakukan kurasi produk. Di dalam dunia bisnis, ini disebut sebagai strategi identifikasi high value product. Nah, kamu harus paham satu prinsip dasar ekonomi ini. Nilai sebuah barang itu sifatnya relatif dan sangat tergantung di mana barang itu berada. Langkah pertama yang harus kamu lakukan bukan langsung jualan ya, tapi melakukan audit potensi di sekeliling kamu. Kamu perlu mencari produk yang harganya mungkin dianggap murah atau bahkan biasa saja secara lokal di desa, tapi punya nilai persepsi yang tinggi di kota besar atau bahkan pasar internasional. Kita di sini sedang mencari price gap atau selisih harga yang lebar. Aku punya satu aturan baku yang harus kamu pegang kuat-kuat. Jangan pernah menyentuh produk yang margin kotornya di bawah 40%. Kenapa harus 40%? Karena kamu butuh bantalan untuk biaya pengemasan yang estetik, biaya pemasaran digital, dan tentu saja profit bersih yang layak. Kalau kamu cuma ambil margin 10% atau 20%, satu kali saja ada retur barang atau kenaikan biaya ongkir, bisnismu langsung goyang. Ingat ya, kita di sini untuk membangun aset, bukan sekedar menyambung nyawa. Coba deh, kamu perhatikan sekeliling kamu sekarang. Apakah ada kerajinan tangan berbahan bambu atau rotan yang selama ini cuma dijual ke tengkulak dengan harga receh? Atau mungkin hasil bumi olahan, seperti kopi single origin yang diproses dengan benar, atau gula semut organik yang di Jakarta sana dianggap sebagai barang mewah oleh kalangan menengah ke atas. Ingat, jangan melihat barang itu sebagai komoditas mentah. Kamu harus melihatnya sebagai bahan baku yang siap dikemas ulang. Sebagai contoh, lihat hasil bumi seperti madu hutan. Di desa, madu mungkin cuma diletakkan di botol bekas sirup tanpa label. Harganya mungkin cuma Rp50.000. Tapi, ketika kamu masuk sebagai seorang kurator, kamu berikan botol kaca yang elegan, label dengan desain minimalis, dan narasi tentang bagaimana madu ini dipanen secara berkelanjutan dari hutan lindung, harganya bisa melonjak menjadi Rp150.000 bahkan Rp200.000 di marketplace. Itulah yang aku maksud dengan menjadi seorang CEO. Seorang CEO itu tidak harus mencangkul di sawah atau menganyam rotan sendiri. Tugas kamu adalah melakukan kurasi, memilih mana yang layak jual, memastikan standar kualitasnya terjaga, dan memahami siapa audiens yang mau membayar mahal untuk itu. Kamu adalah jembatan yang menghubungkan kekayaan sumber daya desa dengan daya beli tinggi di kota. Kita sudah bukan lagi bicara soal kasihanilah produk UMKM desa. Lupakan mentalitas meminta belas kasihan itu. Kita bicara soal kualitas dan eksklusivitas. Kamu harus mulai berpikir, produk apa di desaku yang kalau aku bawa ke pameran di Jakarta, orang-orang akan bilang, wah ini keren banget. Namun, identifikasi produk itu barulah tahap awal. Masalahnya adalah sebagus apapun produk yang kamu temukan, produk itu tidak akan menghasilkan Rp1 pun kalau tidak ada yang tahu keberadaannya. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka punya produk bagus, tapi mereka tidak tahu cara membangun panggungnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengubah kamera HP kamu menjadi alat pemasaran yang bisa membuat orang di kota besar rela mentransfer uang tanpa ragu, bahkan sebelum mereka menyentuh barangnya?
Percayalah, ini bukan cuma soal foto-foto biasa. Sekarang, mari kita bahas strategi kunci yang aku sebut sebagai digital frontage. Kalau dulu orang harus punya ruko di jalan protokol agar bisnisnya jalan, sekarang ruko kamu berpindah ke genggaman tangan pembeli, layarnya TikTok dan Instagram. Masalahnya, banyak yang masih terjebak pola pikir katalog. Cuma foto produk, pasang harga, lalu posting. Jujur saja, cara basi ini hanya akan membuat tokomu tenggelam di antara jutaan konten lainnya. Kamu harus paham psikologi audiens. Mereka hidup di tengah beton dan tekanan pekerjaan. Secara bawah sadar, mereka haus akan sesuatu yang asli, sesuatu yang punya jiwa. Itulah alasan kenapa storytelling jauh lebih powerful daripada sekedar diskon 50%. Digital frontage bukan soal pamer kemewahan. Justru sebaliknya, keaslian adalah kemewahan bagi mereka. Jangan hanya menjual keripik atau kopi, tapi jualah prosesnya. Aku ingin kamu mendokumentasikan setiap detailnya dengan teknik yang dramatis. Mulailah dengan kejujuran. Tunjukkan matahari terbit, tunjukkan embun di daun, atau tangan yang teliti memilih bahan baku terbaik. Saat orang melihat itu, mereka tidak lagi melihat komoditas mesin. Mereka melihat dedikasi dan nilai manusiawi. Itulah alasan mereka rela membayar dengan harga premium. Untuk teknisnya, kamu tidak butuh kru film, cukup kamera HP. Tapi ada satu rahasianya, hindari ruangan gelap dengan lampu neon. Manfaatkan golden hour, jam 7 sampai 9 pagi. Cahaya alami itu memberikan tekstur yang nyata. Fokuslah pada detail, suara pisau memotong, kepulan uap, atau langkah kaki di tanah. Audio visual yang jujur membangun kepercayaan jauh lebih cepat daripada ribuan kata promosi. Ceritakan juga masalah yang kamu hadapi, misalnya hasil panen yang kurang maksimal. Kejujuran seperti ini membangun loyalitas. Penonton bukan lagi sekedar pembeli, mereka menjadi supporter. Itulah cara membangun brand yang punya nyawa. Ingat, di dunia yang penuh filter, authenticity is the new currency. Semakin berani kamu menunjukkan proses yang jujur namun estetis, semakin tinggi perceived value di mata pembeli. Mereka tidak akan menawar harga karena mereka menghargai setiap detik usaha yang kamu tunjukkan. Namun, konten bagus saja belum cukup untuk membuat saldo rekeningmu menembus angka 100 juta pertama. Ada satu kesalahan fatal setelah kamu viral. Kamu tidak punya sistem untuk mengelola arus pesan dan mengubah penonton menjadi pembeli yang benar-benar transfer. Kalau kamu tidak siap dengan sistem penjualannya, viralitas itu justru akan menjadi bencana yang merusak bisnismu sendiri. Oke, setelah kamu berhasil merapikan sistem penjualan dan mulai melihat uang masuk secara konsisten, ada tantangan yang lebih besar. Bagaimana caranya melipat gandakan angka tersebut tanpa harus pusing memikirkan biaya produksi yang membengkak? Kebanyakan pengusaha pemula itu terjebak. Mereka pikir kalau mau untung lebih besar, mereka harus bangun pabrik yang lebih besar atau numpuk stok barang lebih banyak. Padahal, ada cara yang jauh lebih cerdas dan rendah risiko, yaitu membangun ekosistem lewat sistem dropship dan affiliate. Aku ingin kamu mengubah pola pikirmu sekarang juga. Jangan cuma melihat dirimu sebagai penjual satu produk saja, tapi lihatlah dirimu sebagai penyedia solusi bagi audiensmu. Contohnya begini, kalau kamu menjual kopi asli dari desamu, jangan cuma berhenti di bubuk kopinya saja. Coba kamu perhatikan, orang yang beli kopi itu sebenarnya butuh apa lagi? Mereka butuh alat seduh, mereka butuh timbangan digital, filter kertas, atau bahkan cangkir estetik untuk menikmati kopi tersebut. Pertanyaannya, apakah kamu harus memproduksi semua itu sendiri? Tentu tidak. Disinilah kekuatan dropship dan affiliate bermain. Secara teknis, kamu bisa bekerja sama dengan distributor alat-alat kopi di kota besar. Kamu cukup memajang produk mereka di etalase digitalmu, entah itu di TikTok Shop, Shopee, atau lewat link di WhatsApp. Ketika pelangganmu membeli kopi, kamu tawarkan paket bundling atau rekomendasi alat seduhnya. Saat mereka beli, kamu mendapatkan komisi tanpa perlu menyentuh barangnya, tanpa perlu pusing mikirin pengemasan alat-alat pecah belah, dan yang paling penting, tanpa modal untuk stok barang. Ini yang aku sebut sebagai cara mempercepat putaran modal. Uang hasil jualan kopi, produk utamamu, bisa kamu putar kembali untuk riset atau operasional. Sementara penghasilan dari afiliat ini menjadi margin bersih tambahan yang mempertebal kantongmu. Bayangkan, margin dari jualan kopi mungkin hanya 20%, tapi dengan menambahkan produk afiliat, kamu bisa menaikkan average order value atau rata-rata nilai belanja per pelanggan
tanpa menambah biaya akuisisi pelanggan sepeser pun. Secara data, membangun ekosistem seperti ini jauh lebih sehat bagi arus kas bisnismu. Kamu tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau panen kopi di desa sedang sulit karena faktor cuaca, bisnismu tidak langsung mati total, karena kamu masih punya aliran pendapatan dari produk pendukung lainnya yang permintaannya tetap stabil. Inilah yang membedakan pedagang musiman dengan pengusaha visioner. Kamu sedang membangun sebuah brand lifestyle, bukan sekedar toko kelontong digital. Cara ini juga sangat efektif untuk mengetes pasar. Sebelum kamu memutuskan untuk benar-benar memproduksi atau menyetok barang baru, gunakan sistem dropship dulu. Lihat respon pasarmu. Kalau ternyata banyak yang beli alat seduh lewat link kamu, itu adalah validasi bata bahwa pasarmu memang siap untuk produk yang lebih mahal. Kamu bergerak berdasarkan angka dan fakta, bukan sekedar perasaan atau ikut-ikutan tren. Cukup dengan memanfaatkan HP di tanganmu, kamu bisa mengelola puluhan kerjasama afiliat ini, sambil tetap fokus membesarkan produk asli desamu. Kamu menjadi jembatan antara potensi lokal desa dengan kemudahan akses barang-barang dari kota. Strategi ini akan membuat target 100 juta pertamamu terasa jauh lebih realistis, karena kamu tidak hanya mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Namun, ada satu hal yang harus kamu waspadai. Meskipun ekosistem produkmu sudah lengkap dan sistem dropship sudah jalan, semua itu tidak akan berarti kalau kamu tidak punya cara untuk mendatangkan traffic ke toko digitalmu secara terus-menerus. Kamu butuh mesin pertumbuhan yang bekerja 24 jam untukmu, bahkan saat kamu sedang tidur. Mari kita bedah angkanya secara objektif. Kebanyakan orang gagal karena mereka terjebak pola pikir bahwa 100 juta itu harus datang sekaligus, atau harus berasal dari bisnis dengan modal miliaran rupiah. Padahal, kalau kamu pakai pendekatan matematis yang disiplin, target ini sebenarnya jauh lebih sederhana daripada bayangan kamu selama ini. Coba bayangkan ini, kamu punya satu produk, bisa fisik atau jasa digital, yang memberikan margin profit bersih sebesar Rp50.000 per unit. Mungkin di awal kamu berpikir, cuma 50.000, kapan sampainya ke 100 juta? Nah, disinilah letak kuncinya. Untuk mencapai 100 juta, kamu secara matematis hanya membutuhkan 2.000 transaksi dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau kita bedah lagi, itu artinya kamu hanya perlu menjual 5-6 produk per hari. 6 penjualan, itu saja. Dalam skala ekonomi internet saat ini, dengan lebih dari 200 juta pengguna aktif di Indonesia, menemukan 6 orang yang mau membeli produkmu setiap hari bukanlah hal yang mustahil. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal volume dan probabilitas. Kalau kamu punya toko fisik di desa yang sepi, mungkin 6 pembeli per hari adalah tantangan berat. Tapi di pasar internet, toko kamu tidak punya batasan geografis. Kamu tidak lagi bersaing dengan tetangga, kamu bersaing di pasar nasional. Masalahnya, banyak pebisnis pemula terjebak pada biaya akuisisi pelanggan. Kamu mungkin berpikir bagaimana cara mendatangkan 6 orang itu setiap hari secara konsisten. Banyak yang mencoba jalan pintas dengan iklan mahal, padahal mereka belum punya sistem konversi yang mumpuni. Akibatnya, uang 100 juta yang seharusnya menjadi profit bersih malah habis tergerus biaya iklan yang tidak efektif karena metriknya tidak terukur dengan baik. Ingat, setiap angka yang kamu lihat di dashboard penjualanmu bukanlah sekedar deretan angka. Itu adalah cerminan dari seberapa efisien sistem yang kamu bangun. Jika kamu bisa mempertahankan margin 50.000 dengan biaya pemasaran seminimal mungkin, maka 2.000 pembeli tersebut akan menjadi fondasi yang sangat kokoh. Namun, mengandalkan penjualan manual satu persatu tanpa sistem otomatisasi hanyalah jalan menuju kelelahan. Kamu akan terjebak dalam siklus kerja keras dan bukannya kerja cerdas. Pertanyaannya sekarang, setelah angka 6 penjualan per hari ini terpenuhi, bagaimana cara kamu melipat gandakan sistem ini tanpa harus menambah jam kerja secara proporsional? Karena kalau kamu terus melakukan hal yang sama secara manual, kamu akan mencapai titik jenuh yang justru membunuh bisnismu sendiri. Sekarang, aku ingin mengajak kamu melihat kenyataan pahit dalam dunia bisnis digital. Mengandalkan algoritma organik itu ibarat berharap pada cuaca, kadang cerah tapi lebih sering mendung tanpa kepastian. Kalau kamu mau serius mencapai angka 100 juta pertama dari HP, kamu tidak bisa terus-menerus menunggu orang kebetulan melihat kontenmu. Di babak ke-8 ini, kita akan bicara tentang mesin akselerasi, skalabilitas lewat paid advertising. Aturannya sederhana, tapi butuh kedisiplinan tingkat tinggi. Alokasikan tepat 30% dari keuntungan bersih untuk disuntikan kembali ke dalam iklan berbayar, entah itu Facebook, Instagram, atau TikTok Ads.
Kenapa harus 30%? Karena ini angka aman agar bisnismu tetap sehat secara operasional, tapi punya bensin yang cukup untuk melaju kencang. Coba bayangkan begini, saat ini kamu mungkin merasa terbatas secara geografis, tapi dengan HP di tangan, kamu punya kekuatan yang dulu cuma dimiliki korporasi raksasa. Analytical, kamu bisa membeli distribusi. Iklan berbayar itu bukan buang-buang uang, melainkan tentang membeli data dan perhatian calon pembeli yang paling potensial. Dalam data-driven marketing, kita tidak menembak ke segala arah. Aku sarankan, kamu menargetkan penduduk di kota besar dengan daya beli tinggi. Kamu bisa mengatur agar iklan muncul spesifik di layar HP mereka yang tinggal di kawasan elit atau yang memiliki minat nyata pada produkmu. Sekarang, kenapa ini jadi kunci pertumbuhan eksponensial? Karena iklan berbayar memutus rantai ketergantungan pada keberuntungan. Kamu tidak perlu lagi berdoa agar kontenmu viral. Kamu tinggal membayar platform untuk menaruh produkmu tepat di depan mata orang yang memang sedang mencari solusi. Contohnya begini, jika dari modal iklan Rp 100.000 kamu bisa dapat profit bersih Rp 300.000, artinya kamu punya sistem yang bisa dikalikan. Besoknya, kamu masukkan Rp 1 juta. Hasilnya akan mengikuti skala tersebut. Inilah yang kita sebut ROAS atau Return on Ad Spend. Selama ROAS kamu positif, yang perlu kamu lakukan hanyalah membesarkan keran anggarannya. Investasi di iklan adalah cara kita memaksa pasar untuk melihat keberadaan kita. Di dunia bisnis, siapa yang paling banyak dilihat oleh orang yang tepat, dialah yang menang. Kamu sedang membangun sistem di mana HP bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi mesin uang yang bekerja 24 jam bahkan saat kamu sedang tidur. Namun, ada satu risiko besar yang sering menghancurkan pengusaha pemula. Banyak yang terjebak menghabiskan jutaan rupiah tapi tidak dapat konversi apapun, karena mereka melupakan satu pondasi vital di balik layar. Tanpa pondasi ini, semua uang iklanmu akan hangus begitu saja. Lantas, apa yang harus kamu siapkan agar setiap rupiah yang keluar kembali jadi profit berlipat ganda? Kita akan bedah rahasia teknisnya di bagian berikutnya. Setelah kita bedah strategi teknis dan cara mengelola biaya operasional, sekarang kita sampai pada titik yang paling sering membuat orang menyerah, disiplin dan konsistensi eksekusi. Aku ingin kamu memahami satu hal fundamental, bahwa keberhasilan di bisnis digital ini bukan tentang siapa yang paling pintar, melainkan siapa yang paling awal. Contohnya begini. Jika dari modal iklan Rp 100.000 kamu bisa dapat profit bersih Rp 300.000, artinya kamu punya sistem yang bisa dikalikan. Besoknya, kamu masukkan Rp 1 juta. Hasilnya akan mengikuti skala tersebut. Inilah yang kita sebut ROAS atau Return on Ad Spend. Selama ROAS kamu positif, yang perlu kamu lakukan hanyalah membesarkan keran anggarannya. Investasi di iklan adalah cara kita memaksa pasar untuk melihat keberadaan kita. Di dunia bisnis, siapa yang paling banyak dilihat oleh orang yang tepat, dialah yang menang. Kamu sedang membangun sistem di mana HP bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi mesin uang yang bekerja 24 jam bahkan saat kamu sedang tidur. Namun, ada satu risiko besar yang sering menghancurkan pengusaha pemula. Banyak yang terjebak menghabiskan jutaan rupiah tapi tidak dapat konversi apapun, karena mereka melupakan satu pondasi vital di balik layar. Tanpa pondasi ini, semua uang iklanmu akan hangus begitu saja. Lantas, apa yang harus kamu siapkan agar setiap rupiah yang keluar kembali jadi profit berlipat ganda? Kita akan bedah rahasia teknisnya di bagian berikutnya. Setelah kita bedah strategi teknis dan cara mengelola biaya operasional, sekarang kita sampai pada titik yang paling sering membuat orang menyerah, disiplin dan konsistensi eksekusi. Aku ingin kamu memahami satu hal fundamental, bahwa keberhasilan di bisnis digital ini bukan tentang siapa yang paling pintar, melainkan siapa yang paling awat dalam memproduksi konten. Banyak orang gagal karena mereka memperlakukan bisnis dari HP ini sebagai hobi. Mereka posting saat mood sedang bagus, lalu menghilang selama 1 minggu saat sibuk. Di dunia algoritma, itu adalah cara tercepat untuk membunuh bisnismu sendiri. Kamu harus menetapkan standar minimal, 3 konten dalam 1 hari. Kenapa harus 3? Karena ini adalah angka minimal untuk mendapatkan data yang cukup. Dengan 3 postingan, kamu bisa melihat pola, mana jenis pesan yang membuat orang berhenti men-scroll layar mereka, dan mana yang justru diabaikan. Jadikan setiap detik yang kamu habiskan di depan layar HP bukan lagi untuk konsumsi hiburan, tapi untuk produksi. Anggap HP-mu adalah mesin pencetak uang yang butuh bahan bakar berupa konten secara berkala.
Aku mau kamu membuat jadwal rutin layaknya orang kantoran, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bedanya, kantornya adalah ruang tamu atau teras rumahmu sendiri. Kamu tidak perlu gedung tinggi atau seragam mahal untuk terlihat profesional. Profesionalisme di era digital diukur dari seberapa disiplin kamu memenuhi jadwal posting yang sudah kamu buat sendiri. Bayangkan jika kamu konsisten melakukan ini selama 90 hari ke depan. Bayangkan, dengan 3 postingan sehari, artinya akan ada 270 umpan yang kamu tebarkan ke internet. Secara statistik, mustahil jika tidak ada satupun yang menarik perhatian pasar jika kamu melakukan eksekusi dengan benar dan terukur. Serius, banyak orang hanya butuh satu konten yang viral atau satu postingan yang tepat sasaran untuk merubah total omset mereka. Tapi mereka berhenti di konten ke-10 atau ke-20 karena merasa lelah. Keberhasilan tidak butuh modal gedung atau relasi orang dalam, hanya butuh strategi dan eksekusi yang membosankan. Iya, membosankan. Karena konsistensi itu memang tidak menarik, tapi hasilnya sangat masif jika kamu mampu bertahan melewatinya. Namun, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika kamu sudah disiplin selama 90 hari, sudah posting ratusan konten, tapi angka di rekeningmu masih belum bergerak signifikan? Apakah strateginya yang salah, atau memang ada variabel tersembunyi yang belum kamu optimalkan? Kita akan bongkar rahasia krusial ini di bagian selanjutnya, yang justru menjadi penentu apakah usahamu selama ini akan membuahkan hasil atau malah berujung sia-sia. Sekarang, aku ingin kita bicara jujur. Seringkali hambatan terbesar kamu untuk mencapai angka 100 juta pertama bukan terletak pada algoritma platform, bukan pada modal, dan jelas bukan pada sinyal internetmu. Hambatan itu ada di dalam dompet mentalmu sendiri, yaitu label orang desa biasa yang kamu tempelkan pada diri sendiri. Aku ingin kamu menyadari satu data krusial ini. Di era ekonomi digital, lokasi geografis sudah kehilangan relevansinya sebagai penentu kemakmuran. Secara statistik, biaya hidup di daerah rural jauh lebih rendah dibandingkan di kota besar. Jadi, kalau kamu tinggal di desa dan memiliki pendapatan standar Jakarta, kamu secara otomatis memiliki daya beli dan kapasitas menabung 5 kali lipat lebih besar. Inilah yang kita sebut sebagai geographic arbitrage. Kamu menghasilkan uang dengan standar global, tapi hidup dengan biaya lokal. Itu adalah keunggulan kompetitif yang nyata. Mulai hari ini, aku ingin kamu melakukan transformasi identitas. Berhenti menyebut dirimu sebagai orang desa yang jualan online. Mulailah melihat dirimu sebagai seorang CEO digital. Apa bedanya? Seorang penjual online hanya berpikir bagaimana besok ada pesanan. Tapi seorang CEO digital membangun sistem, menganalisis data konversi, dan memahami psikologi pasar. Kamu harus paham, alamat di KTP tidak pernah menentukan limit pendapatan di rekeningmu. Dunia tidak peduli kamu mengirimkan jasa dari gubuk di kaki gunung atau gedung pencakar langit. Yang dunia peduli hanyalah value yang kamu berikan. Saat kamu mengirimkan hasil kerja melalui smartphone, identitas fisikmu terhapus dan digantikan oleh kualitas outputmu. Inilah demokratisasi ekonomi yang sesungguhnya. Namun, transisi ini menuntut profesionalitas. Aku sering melihat orang yang ingin sukses dari HP, tapi memperlakukan bisnisnya seperti hobi. Mereka bekerja saat mood, lalu berhenti saat bosan. Ingat, seorang CEO tidak bekerja berdasarkan mood, tapi berdasarkan metrik. Jika kamu ingin diperlakukan sebagai profesional oleh pasar, kamu harus memperlakukan dirimu sendiri sebagai profesional terlebih dahulu. Jangan biarkan stereotip lingkungan sekitar mempengaruhi mentalitas kerjamu. Justru, gunakan itu sebagai bahan bakar. Sekarang, aku beri tantangan nyata. Apa satu langkah strategis apa yang akan kamu ambil hari ini untuk membuktikan bahwa kamu bukan lagi orang desa biasa, melainkan seorang entrepreneur digital? Tulis di kolom komentar, bukan sebagai ajang pamer, tapi sebagai kontrak publik antara kamu dan dirimu sendiri. Mari kita mulai membangun ekosistem di mana alamat desa adalah sebuah kebanggaan. Tapi, ada satu jebakan maut yang sering menjatuhkan para CEO digital baru ini tepat saat mereka baru saja mulai mencicipi hasil. Sebuah kesalahan fatal dalam mengelola arus kas yang bisa membuat 100 juta yang kamu kumpulkan susah payah menguap begitu saja. Di bagian penutup nanti, aku akan membedah strategi manajemen risiko dan alokasi profit agar uang yang masuk ke HP-mu tidak sekedar lewat, tapi menetap dan beranak pinak. Kita akan bahas bagaimana caranya agar kamu tidak jatuh ke lubang yang sama dengan kebanyakan orang yang mendadak punya uang banyak. Sampailah kita di bagian akhir dari pembahasan panjang hari ini.
Aku harap setelah kamu membedah setiap metrik dan strategi tadi, kamu tidak lagi melihat angka Rp 100 juta sebagai sesuatu yang ajaib atau mustahil dicapai dari desa. Di dunia bisnis yang sudah terdigitalisasi, batasan geografis itu sebenarnya sudah runtuh. Jarak antara kamu di pelosok dengan pasar global kini hanya sebatas layar ponsel di genggamanmu. Satu hal yang perlu aku tekankan, Rp 100 juta pertama kamu bukan hasil keberuntungan atau sekadar viral. Itu adalah hasil dari kalkulasi matang. Kita sudah bahas cara riset produk dengan demand tinggi, cara membangun trust lewat konten berbasis data, hingga bagaimana mengelola setiap rupiah agar tidak menguap begitu saja. Jangan biarkan narasi lama bahwa orang desa cuma bisa bertani membatasi potensimu. Kamu bisa tetap bangga dengan asal-usulmu, tapi dengan cara berpikir kelas dunia. Bertani itu mulia, tapi bertani dengan strategi bisnis digital dan manajemen modern akan melipat gandakan hasilnya secara signifikan. Pesan aku sederhana saja, mulai sekarang. Jangan menunggu semua variabel sempurna, karena dalam bisnis, kesempurnaan itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah iterasi. Kamu mencoba, gagal, baca datanya, perbaiki, dan coba lagi. Angka Rp 100 juta itu sudah sangat dekat, asalkan kamu bergerak dan tidak berhenti di video ini. Aku sangat menghargai waktumu belajar bersama arah bisnis hari ini. Kalau kamu merasa video ini memberikan perspektif baru dan ingin terus memperbaharui pengetahuan dengan analisa yang tajam, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Di channel ini, aku akan terus membagikan insight bisnis yang realistis, tanpa bumbu-bumbu cepat kaya yang tidak masuk akal. Kalau kamu punya pertanyaan atau ada bagian yang ingin dibedah lebih dalam, tulis saja di kolom komentar. Aku akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, aku bangga bisa menemanimu dalam proses bertumbuh ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, masa depanmu hari ini benar-benar ada di jempolmu. Aku pamit, tetap produktif.